generasi muda itu masih ada image bahwa pertanian itu kotor, pertanian itu terbelakang, miskin. Tidak semua generasi itu memiliki warisan tanah atau warisan pertanian. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di podcast Youth for Agriculture yang bertemakan Planting Ideas How Youth Are Innovating in Food Security. Dan podcast kali ini itu merupakan kolaborasi antara Universitas Padjadjaran dengan PT Syngenta Indonesia. Nah, sesuai temanya kali ini, kita akan membahas tentang peran generasi muda untuk menjaga ketahanan pangan dan juga meningkatkan kesadaran generasi muda tentang pertanian berkelanjutan. Nah, mungkin sedikit bridgingan dulu ya, tapi sebelum itu kayaknya aku mau memperkenalkan diri aku terlebih dahulu. Kenalin, nama aku Dira Purwasi dari Program Studi Agribisnis Universitas Padjadjaran. Berdasarkan data dari Sensus Pertanian 2023, petani di Indonesia itu didominasi oleh petani usia 45 tahun ke atas. Dan usia-usia kita nih, usia Gen Z itu hanya sekitar 2,14%. Sangat sedikit banget gitu. Dan ternyata nih teman-teman, tentang regenerasi petani ini gak hanya isu nasional, tapi juga merupakan isu global. Salah satu laporan tahunan dari Food and Agriculture Organization menyebutkan tantangan terbesar di pertanian adalah aging agricultural labor force atau penuaan dari pekerja di sektor pertanian. Nah, karena itulah kita hari ini di podcast kali ini sudah menghadirkan seorang ahli di bidangnya. Di sini udah ada bersama kita Ibu Dr. Nur Syamsiah SPMP yang merupakan seorang akademisi dan peneliti di bidang ilmu pertanian dan pembangunan pedesaan berkelanjutan. Kita sapa dulu nih. Gimana kabarnya Ibu Nur? Alhamdulillah sehat. Terima kasih sudah hadir di sini membahas tentang tema yang sangat penting ini. Oke, jadi karena kita tag videonya siang-siang nih, Ibu udah makan siang belum Bu? Sudah, alhamdulillah. Berarti udah semangat banget ya Bu untuk mulai podcast hari ini. Oke, jadi mungkin buat awalan nih Bu, sebelum kita lanjut ke pembahasan yang berat-berat nih, saya mau nanya dulu nih Bu, sebenarnya apa sih Bu yang memotivasi gitu? Atau Ibu punya tujuan pribadi gitu, kenapa Ibu mau masuk sebagai akademisi di sektor pertanian? Oke, awalnya sih saya sendiri tidak benar-benar menyangka ya bisa jadi dosen dan berkontribusi langsung di Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran, karena memang awal kecil itu saya cita-citanya hanya jadi guru karena suka mengajar, kemudian suka berbagi dan suka alam juga suka. Namun pada saat SMA itu saya punya pemikiran bahwa saya ingin bikin sawah di atas atap rumah gitu kan. Itu keren itu. Menurut saya, pandangan saya keren, padahal dulu itu masalah lahan bukan menjadi masalah yang utama karena lahan masih sangat luas ya. Oke, itu artinya Ibu udah sangat futuristik gitu. Maksudnya lebih melihat ke depan, visioner banget ya Bu, sampai bahkan udah bisa membayangkan kalau di masa depan itu akan tren banget urban farming gitu. Makanya Ibu kepikiran gitu ya Bu. Iya. Kalau dulu itu berpikirnya keren aja gitu, bukan berpikiran akan nanti di masa depan akan ada masalah lahan, itu tidak terpikir sama sekali. Cuma pada saat itu berpikirnya kalau keren deh kalau bisa bangun sawah di atas atap gitu. Seiring berjalannya waktu dan pengalaman ya, saya makin sadar bahwa pertanian itu bukan hanya tanah dan tanaman, tapi juga soal kedaulatan, soal kehidupan, dan soal masa depan. Dan kalau saya diberi kesempatan untuk belajar lebih tinggi, maka saya punya kewajiban untuk kembali mengembalikan atau kembali menginspirasi. Dan di sini saya sebagai dosen itu bukan hanya profesi, tapi juga jalan pengabdian, di mana lewat pendidikan itu saya bisa mengajak generasi-generasi muda, khususnya teman-teman mahasiswa nih, buat melihat pertanian, bahwa pertanian tuh dari sisi yang lebih luas, lebih keren dan penuh peluang. Kalau dilihat-lihat tadi sebenarnya menjadi dosen dan akademisi di bidang pertanian itu masih berkaitan lah Ibu sama keinginan Ibu cita-cita waktu masa kecil, kan mau jadi guru gitu, terus suka alam gitu-gitu, jadi masih nyambung lah ya Bu. Oke, kalau gitu karena kita udah membahas tentang motivasi Ibu, mungkin sekarang kita langsung masuk aja kali ya Bu ke pertanyaan yang pertama. Gimana sih pandangan Teteh terkait
jumlah generasi muda gitu yang berumur produktif yang relatif rendah gitu di bidang pertanian ini gitu, dan didominasi oleh tenaga kerja yang umur lanjut gitu. Oke, tadi Dira sudah menyampaikan ya bahwa berdasarkan data BPS itu di 2023 itu kan kita lihat bahwa lebih dari 60% itu usia petani saat ini itu usianya lebih dari 45 tahun. Kebayangkan bagaimana petani itu di usia 45 tahun padahal kita tahu bahwa usia produktif itu 15 sampai 39 tahun. Artinya ada gap ya. Di sini ada regenerasi yang tidak jalan gitu ya. Jadi akhirnya kenapa seperti ini gitu, karena memang tadi adanya ketidaktertarikan generasi muda untuk terjun ke pertanian dan berbagai macam faktor lainnya. Masih berkaitan lagi dengan yang tadi udah Ibu sebutkan gitu, aku pernah membaca nih Bu tentang fenomena aging farmer population. Nah itu tuh sebenarnya fenomena apa sih Bu? Itu adalah fenomena ketidakseimbangan struktur umur. Kalau kita lihat dari umur petani saat ini itu sedang mengalami aging farmer population tadi, di mana adanya ketimpangan dari segi usia, kemudian sehingga tadi berdampaknya seperti apa? Akan berdampak terhadap produktivitas jangka panjangnya, kemudian inovasinya, juga keberlanjutan sistem pangan nasionalnya. Seperti itu. Oke. Jadi sebenarnya krisis tenaga kerja pertanian ini tuh bisa mengancam ketersediaan pangan kita di masa depan ya Bu ya? Iya, tentu saja akan bagaimana sistem pangan ke depan itu juga akan tergantung kepada generasi muda saat ini. Oke, jadi tadi kan kita udah membahas sama-sama ya Bu soal rendahnya gitu minat generasi muda untuk bekerja di sektor pertanian gitu berdasarkan data yang mendukung tadi. Nah sebenarnya menurut Ibu sendiri nih, apa aja sih yang menjadi penyebab dari generasi muda itu tuh kurang tertarik buat bekerja di sektor pertanian? Ini menarik ya, karena memang selama menjadi dosen juga ya, banyak berbicara, banyak berdiskusi dengan mahasiswa. Ternyata memang generasi muda itu masih ada image bahwa pertanian itu kotor, pertanian itu terbelakang, miskin, masih ada image seperti itu. Dan memang menurut beberapa sumber, FAO juga menyatakan bahwa tadi ketersediaan faktor produksi juga sangat terbatas, terus tidak semua generasi itu memiliki warisan tanah atau warisan pertanian. Kemudian berdasarkan beberapa literatur juga menyatakan bahwa tadi dari segi penghasilan tidak mencukupi ya, di bawah dari non pertanian dan lain-lain seperti itu. Oke, jadi sebenarnya mungkin kalau dari pandangan saya sendiri juga ya Bu sebagai anak muda gitu, tapi kan karena agribisnis juga di pertanian gitu, jadi emang kebanyakan dari orang-orang tuh melihat adanya stigma negatif itu tadi ya Bu yang Ibu sebutkan gitu, entah yang kotor lah, penghasilannya rendah lah gitu, padahal sebenarnya kalau ditekuni itu pertanian tuh bisa sangat profitable ya Bu ya. Nah, ya betul. Jadi ada beberapa mahasiswa kita yang memang dia bisa berkuliah sampai jenjang yang lebih tinggi, sampai S2 bahkan sampai S3 itu dia dari pertanian. Jadi memang sebenarnya pertanian itu mampu mencukupi, kalau dari segi penghasilan juga tidak kalah dengan non pertanian ya sebenarnya gitu. Bahkan alumni-alumni kita yang di Faperta juga keren-keren ya Bu itu. Keren itu, banyak sekali ya yang sudah berhasil juga di bidang pertanian. Betul Bu, tapi Bu selain yang tadi banyak lah stigma negatif, terus juga kurangnya lahan juga yang tadi menjadi penyebab itu, sebenarnya menurut Ibu nih, opini Ibu gitu, kenapa sih generasi muda tuh tetap penting banget gitu perannya di sektor pertanian, khususnya tuh kalau kita membahas tentang ketahanan pangan? Ya, generasi muda sangat penting. Menurut saya memang sangat penting karena memang generasi muda merupakan agen perubahan. Bagaimana bisa merubah tadi dibilang pertanian yang kotor, miskin dan lain-lain itu bisa dirubah. Bagaimana itu tergantung generasi muda bagaimana merubah image pertanian itu menjadi sesuatu yang lebih berdaya saing, lebih inovatif, lebih kreatif dan lebih berkelanjutan tentunya. Jadi mungkin dari yang Ibu jelaskan tadi tuh sebenarnya boleh nggak sih Bu dikasih tahu nih ke Dira nih sebagai generasi muda, peran strategis apa sih yang kita pegang gitu?
Dari generasi muda ya, tentu saja generasi muda itu memiliki sifat inovatif ya. Mereka karena tadi agen perubahan tadi, mereka bisa merubah yang image pertanian yang dari kotor menjadi lebih inovatif, kemudian bisa merubah jadi bukan pertanian itu bukan hanya produksi saja, tapi lebih ke agropreneurnya, misalnya dia berwirausaha dan lain-lain gitu. Dan kalau kita lihat menurut FAO bahwa generasi muda itu merupakan kunci keberhasilan kita di masa depan. Jadi memang di sini generasi muda itu berperannya sangat penting ya. Bukan hanya mereka menjadi pemain ya di masa depan, tapi juga mereka itu menjadi katalisator perubahan saat ini. Jadi mereka yang bisa merubah pertanian itu saat ini ke masa depan itu, pertanian itu akan seperti apa. Oke, jadi pertanian di masa depan itu bergantung sama apa yang dilakukan oleh generasi muda di masa sekarang gitu. Yes. Jadi buat teman-teman semuanya, yuk lanjut dengerin lagi. Jadi dari tadi kan kita udah membahas soal regenerasi ya Bu ya. Sebenarnya apa sih Bu kaitan antara regenerasi ini di sektor pertanian sama ketahanan pangan dan juga pertanian berkelanjutan? Regenerasi itu merupakan bagian dari pembangunan pertanian berkelanjutan. Di sini artinya bukan hanya pada peningkatan produksinya, tetapi juga tadi kita harus melihat dari sektor ekonomi, kemudian sosial dan budayanya. Kemudian kalau kita lihat bahwa regenerasi itu kan juga merupakan pondasi dari keberlanjutan di sektor pertanian. Maka tanpa kehadiran petani muda, kalau kita lihat pertanian itu akan stagnasi. Karena kita lihat bahwa petani-petani di usia lanjut itu cenderung kurang adaptif, kurang inovatif, sehingga akan mempengaruhi produksi di pertaniannya. Dan di sini regenerasi petani itu merupakan prasyarat untuk keberlanjutan dari pembangunan pertanian. Oke, jadi simpelnya itu tuh regenerasi petani ini fondasi ya, fondasi untuk keberlanjutan di sektor pertanian. Nah, karena udah dibilang fondasi nih, berarti ini sangat penting banget. Nah, karena itu pastinya kita tadi anak muda sebagai katalisator tadi yang Ibu sebutkan, itu perlu didorong untuk bisa masuk di sektor pertanian ini. Nah, tapi sebenarnya kalau mau mendorong generasi muda, itu kan ada beberapa faktor tadi yang udah Ibu sebutkan. Itu terkait tentang stigma negatif, terus juga ada juga faktor eksternal, kayak misalnya tadi kesulitan untuk akses modal dan juga lahan gitu. Nah, jadi yang berperan di sini tuh sebenarnya bukan hanya anak muda gitu, tapi ada banyak pihak yang perlu melakukan perbaikan gitu untuk mendorong generasi muda. Nah, menurut Ibu sendiri, apa aja sih gitu yang bisa dilakukan oleh kita semua untuk mendorong generasi-generasi muda ini agar mau untuk bekerja di sektor pertanian? Oke, ini butuh peran dari multi stakeholder, artinya bukan hanya saya sebagai akademisi, tapi juga seluruh masyarakat, mulai dari praktisi, kemudian dari perusahaan, dari startup mungkin, dan masyarakat secara luas, bahwa memang adanya keterkaitan antara stakeholder tadi terkait dengan kebijakan. Misalnya kalau untuk pemerintah misalnya diberikan kebijakan, kalau sekarang sudah ada beberapa ya, seperti adanya petani milenial ya, kemudian dari pendidikan vokasi juga, dan inkubasi agripreneurnya seperti apa, kemudian kolaborasi juga dengan startup, dan tadi penguatan narasi positif atau kampanye-kampanye yang bisa membangun kesadaran generasi muda akan pentingnya pertanian dikembangkan di Indonesia. Oke, jadi emang perlu banyak peran ya Bu, entah itu dari pemerintah, swasta, akademisi gitu, institusi pendidikan dan lain-lain, supaya bisa mendorong generasi muda ini tadi gitu. Apalagi kan kita yang Gen Z yang cuma mau melakukan apa yang kita inginkan gitu. Jadi emang butuh hal-hal eksternal gitu biar kita tuh mau gitu untuk bekerja di sektor pertanian gitu. Kayak misalnya mungkin saya sendiri nih sebagai mahasiswa agribisnis itu punya keinginan, tapi ada faktor eksternal yang membuat nggak bisa gitu untuk melakukan itu gitu. Jadi emang perlu hal-hal yang Ibu sebutkan tadi supaya bisa mendorong generasi muda buat benar-benar
berperan penting gitu dan memberikan kontribusi mereka dari inovasi-inovasi yang bisa dihasilkan oleh generasi muda ini tadi gitu. Nah, jadi mungkin udah cukup banyak ya Ibu menceritakan tentang regenerasi gitu, tentang peran anak muda dan lain-lain. Nah, sekarang saya ingin nanya nih Bu, terakhir nih mungkin boleh Ibu ceritakan gimana sih pengalaman Ibu sendiri nih sebagai generasi muda di sektor pertanian. Ada nggak sih Bu kayak cerita-cerita menarik gitu yang berkaitan dengan hal-hal yang udah kita bahas tadi gitu dari pengalaman Ibu pribadi? Tentu saja banyak sekali pengalaman yang menarik dan saya bersyukur bisa terlibat langsung dalam proses pengembangan dan pengajaran generasi muda, pelibatan generasi muda di Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran, di mana saya memiliki kewajiban untuk tadi melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, pengajaran, dan pengabdian masyarakat. Dan saya yakin bahwa profesi dosen juga itu merupakan tadi pengabdian ya, bukan hanya profesi tapi juga pengabdian. Beberapa kegiatannya itu mencakup pengembangan ilmu, kemudian peningkatan keterampilan mahasiswa. Jadi biasanya kalau untuk kegiatan mahasiswa itu ada magang MBKM yang mereka bekerja sama dengan beberapa perusahaan baik pemerintah, swasta maupun startup dan stakeholder lainnya. Selain magang MBKM atau magang profesional, juga ada kolaborasi riset dan edukasi, diantaranya adalah PT Syngenta Indonesia yang fokus kepada keberlanjutan dan regenerasi petani. Oke, jadi PT Syngenta ini tuh sangat mendukung apa yang sudah kita bahas dari tadi ya Bu, terkait tentang keberlanjutan sistem pangan dan juga regenerasi, yang mana itu bisa menjadi salah satu indikator gimana kita bisa melihat masa depan kita di bidang pertanian nantinya. Nah, mungkin tadi karena Ibu bahas soal magang ya BMBKM gitu. Nah, nanti kan Dira juga akan magang nih, magang profesional gitu. Ada nggak sih Bu cerita menarik gitu yang pernah Ibu alami gitu selama mendampingi program magang ini? Ya, cerita menariknya banyak ya. Mahasiswa itu ternyata pada saat magang minat mereka terhadap pertanian juga meningkat ya. Kemudian juga apa yang mereka dapatkan pada saat perkuliahan mereka bisa terapkan di lapangan, karena kegiatan magang ini merupakan pengalaman mereka ya, pengalaman mereka bagaimana menerapkan apa yang sudah mereka dapatkan di lapangan seperti apa. Dan yang saya lihat ya, mereka itu karena tadi mereka punya inovatif dan adaptif, mereka itu bisa tadi mengaplikasikan teknologi. Dalam kegiatan magang kemarin ada beberapa kelompok yang memang dia sangat membantu tempat magang tersebut, karena memang tempat magang tersebut sebelumnya adalah perusahaan yang kecil ya, masih bergerak di bidang pertanian, tapi memang pencatatan usaha taninya masih dilakukan manual, lewat buku. Nah, mahasiswa ini membantu tempat magang tersebut dalam memperkenalkan dan membuatkan aplikasi pencatatan untuk usaha taninya. Jadi memang saya yakin ketika mahasiswa dibimbing, kemudian diberikan kepercayaan, mereka itu akan bisa berkembang gitu. Mereka akan lebih bisa tadi inovatif, lebih bisa adaptif terhadap teknologi tadi di tempat magang gitu. Oke, jadi mahasiswa yang Ibu dampingi itu tuh nggak hanya dia yang belajar di situ, tapi juga bisa memberikan dampak ternyata Ibu di tempat dia magang itu gitu. Salah satunya tadi yang Ibu bilang soal pencatatan keuangan dan lain-lain gitu. Dan memang kuncinya gitu ya teman-teman, untuk anak muda itu yang penting kita harus dipercaya dulu gitu. Kalau udah dipercaya, baru kita bisa berinovasi gitu. Dan juga kita didukung dengan hal-hal eksternal yang tadi kita sebutkan gitu. Khususnya kalau mau mendorong anak muda itu bekerja di sektor pertanian. Nah, karena kita udah cukup banyak dari tadi Ibu membahas tentang berbagai hal gitu, bahkan sampai pengalaman pribadi Ibu sendiri juga nih soal hal-hal yang berkaitan dengan sektor pertanian gitu dan peran anak muda di dalamnya. Nah, mungkin karena kita tadi udah sampai di pertanyaan terakhir nih, ada nggak sih Bu closing statement atau pesan-pesan untuk para generasi muda yang lagi nonton podcast ini kali ini? Saya ingin mengajak ya kepada generasi muda ini berpikir pertanian itu bukan masa lalu, tetapi pertanian itu adalah masa depan, dan pertanian itu butuh anak muda yang berani, kreatif, dan inovatif. Nah, kalau kalian peduli akan lingkungan, peduli akan gizi,
peduli akan masa depan, maka pertanian adalah tempatmu berjuang. Jadi kita bisa berjuang di pertanian. Jadi jelasnya di sini bahwa pemuda bukan sekedar penerus, tetapi katalisator utama dalam membentuk wajah baru pertanian Indonesia yang tangguh, berkelanjutan, dan berdaya saing dalam mewujudkan sistem pangan berkelanjutan di Indonesia. Dan image pertanian yang tadi kotor itu sebenarnya seperti yang awal sudah saya bilang bahwa pertanian itu bukan tanah ya, bukan berarti tanah dan tanaman saja. Jadi pertanian itu luas. Kalian bisa berkiprah bukan hanya di bagian hulu atau on farmnya, tapi juga bisa di hilirnya, bisa bukan hanya menjadi petaninya, tetapi menjadi praktisi, menjadi pembuat kebijakan. Kemudian kalian juga bisa berkontribusi hal lain, misalnya sebagai peneliti yang bisa membantu bagaimana pertanian di masa depan. Kemudian menjadi apapun yang kalian suka dan diaplikasikan ke pertanian. Jadi gitu ya teman-teman, pertanian itu nggak hanya sekedar kita nyangkul-nyangkul tadi kata Ibu. Jadi ada banyak peran-peran lain yang bisa kita mainkan gitu di sektor pertanian ini. Dan gimana sih Bu, kebayang nggak sih Bu kalau misalnya nggak ada generasi muda gitu yang ngelanjutin gitu, bahkan kayak gimana? Bahkan gawat banget gak sih Bu? Ini menjadi bahan renungan kita semua, khususnya generasi muda di Indonesia. Kalau generasi mudanya saja menjauh dari pertanian, bisa kita bayangkan bagaimana pertanian 10, 20, bahkan 50 tahun yang akan datang. Bagaimana kita bisa memastikan ketersediaan pangan itu tersedia untuk bisa menjadi konsumsi kita semua. Oke, jadi buat kamu nih yang lagi dengerin podcast ini sekarang dan ngerasa apa bener nih aku bisa ngambil peran gitu untuk ketahanan pangan kita, jawabannya bisa banget gitu. Bisa mulai dari hal-hal terkecil yang bisa kita lakukan gitu, dengan mungkin bertanya, belajar, dan dengerin podcast ini sampai akhir gitu. Itu adalah salah satu langkah nyata yang udah dilakukan teman-teman untuk berkontribusi terhadap ketahanan pangan nasional kita. Nah, jadi karena podcast ini sudah berakhir, sebenarnya kolaborasi antara Universitas Padjadjaran dan Syngenta Indonesia ini gak hanya di podcast ini aja. Jadi aku kasih bocoran sedikit, nantinya akan ada kompetisi terkait peran generasi muda untuk ketahanan pangan di Indonesia. Jadi pantengin terus media sosial Unpad dan juga Syngenta Indonesia. Mungkin sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.